Hai teman-teman, kali ini kita akan bahas tentang tukak lambung. Apa saja yang perlu kamu tahu? Jadi, tukak lambung itu seperti luka di dinding lambung kita. Nah, luka ini muncul kalau lapisan lendir pelindung di lambung kita melemah. Kalau sudah begitu, asam lambung bisa naik dan merusak dinding lambung. Penyebabnya bisa macam-macam loh. Bisa karena infeksi bakteri Helicobacter pylori. Kebanyakan minum obat antiinflamasi non-steroid kayak ibuprofen atau aspirin, atau karena kebanyakan minum alkohol. Bakteri Helicobacter pylori ini sering banget menginfeksi lapisan lambung. Nah, si bakteri ini bisa bikin lapisan lendir pelindung melemah, jadinya lambung kita gampang rusak deh sama asam lambung. Terus, kalau sering minum obat antiinflamasi non-steroid, juga bisa bikin iritasi dan merusak lapisan lambung. Jadinya risiko kena tukak lambung juga meningkat. Minum alkohol apalagi kebanyakan, juga bisa bikin iritasi lambung, dan akhirnya bisa bikin tukak lambung. Ada dua jenis utama tukak lambung dan tukak duodenum. Tukak lambung terjadi di lambung itu sendiri, sedangkan tukak duodenum berkembang di duodenum, bagian pertama dari usus kecil yang terhubung ke lambung. Kedua jenis tukak ini memiliki gejala dan penyebab yang serupa, tetapi tukak duodenum lebih umum terjadi. Penting banget buat kita tahu penyebab dan jenis-jenis tukak lambung, biar kita bisa dapetin pengobatan yang tepat dan mencegah tukak lambung datang lagi. Kalau kamu ngerasa kayaknya punya gejala tukak lambung, langsung aja periksa ke dokter ya, biar cepat ditangani. Tukak lambung biasanya punya gejala yang gak enak dan bisa ganggu aktivitas sehari-hari. Salah satu gejala yang paling umum adalah rasa sakit atau perih di perut bagian atas, biasanya di antara tulang dada dan pusar. Rasa sakit ini bisa lebih parah kalau perut lagi kosong, misalnya di antara waktu makan atau pas malam hari. Kadang-kadang rasa sakitnya bisa berkurang, sementara setelah makan atau minum obat antasida. Tapi biasanya balik lagi setelah beberapa jam. Gejala lain dari tukak lambung termasuk mual, muntah, perut kembung, dan rasa kenyang atau nggak enak di perut setelah makan. Kalau dibiarin, tukak lambung bisa menyebabkan komplikasi yang lebih serius loh. Misalnya, perdarahan, perforasi, atau penyumbatan. Tukak lambung yang berdarah bisa bikin muntah darah atau bebe berwarna hitam seperti aspal. Perforasi terjadi ketika tukak lambung membuat lubang di dinding lambung, yang menyebabkan sakit perut yang parah dan infeksi. Penyumbatan bisa terjadi kalau tukak lambung menyebabkan pembengkakan atau jaringan parut yang mempersempit lubang lambung, yang menyebabkan susah menelan atau muntah. Walaupun penting banget buat periksa ke dokter untuk diagnosis dan pengobatan tukak lambung, beberapa obat alami juga bisa bantu redain gejalanya dan dukung proses penyembuhan. Obat-obat alami ini biasanya fokus untuk nenangin lapisan lambung, ngurangin peradangan, dan netralisir asam lambung yang berlebihan. Salah satu obat alami yang bisa dicoba adalah makan makanan yang kaya akan probiotik, seperti yogurt, kefir, dan asinan kubis. Probiotik adalah bakteri baik yang dapat membantu mengembalikan keseimbangan flora usus, yang mungkin terganggu pada orang dengan tukak lambung. Selain itu, makanan dengan sifat antiinflamasi seperti jahe, kuncur, dan teh chamomile dapat membantu mengurangi peradangan di lapisan lambung. Cara lain yang bisa dicoba adalah dengan mengonsumsi slippery elm, sejenis kulit kayu yang membentuk zat seperti gel saat dicampur dengan air. Gel ini bisa melapisi dan menenangkan lapisan lambung, sehingga meredakan rasa sakit dan iritasi. Tapi ingat ya, obat alami ini bukan pengganti pengobatan medis. Tetap penting untuk berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan rencana pengobatan yang komprehensif, yang menangani penyebab utama tukak lambung. Nah, kalau mau mencegah tukak lambung, intinya sih, kita harus bijak dalam memilih. Pertama, hindari penggunaan obat antiinflamasi non-steroid yang berlebihan seperti ibuprofen. Obat-obatan ini bisa mengiritasi lapisan lambung. Kedua, batasi konsumsi alkohol dan berhenti merokok, karena kebiasaan ini dapat meningkatkan produksi asam lambung. Dan, tentu saja, mengelola stres melalui teknik relaksasi juga dapat membuat perbedaan besar. Menjaga tukak lambung tetap terkendali memang butuh usaha ekstra. Pola makan seimbang yang kaya akan buah, sayur, dan biji-bijian utuh adalah kuncinya. Makanan tinggi serat dapat membantu melindungi lapisan lambung. Selain itu, tetap terhidrasi dan menghindari makanan pedas, asam, atau berlemak dapat mencegah iritasi. Dan,
Jangan lupa minum obat sesuai resep dokter. Ya. Pendekatan holistik untuk kesehatan lambung berarti kita melihat gambaran yang lebih besar. Bukan hanya tentang apa yang kita makan, tetapi juga bagaimana kita hidup. Olahraga teratur dapat meningkatkan pencernaan dan mengurangi stres. Makan dengan penuh perhatian, yang berarti memperhatikan apa dan bagaimana kita makan, juga dapat membantu. Titik dan yang cukup sangat penting karena memungkinkan tubuh untuk memperbaiki dan memulihkan diri.